Guys, Baim Wong menggugat cerai Paula. Katanya Paula itu selingkuh dari Baim Wong. Bener gak nih Bang Baim? Terus kalian gimmick gara-gara kemarin tuh yang film di September naik. Ternyata di gimmick lagi. Jadi bener apa enggak sih ya? Emang iya Paula selingkuh. Sebelumnya gue bikin VT juga kan ya. Tapi ya VT tentang keretakan rumah tangganya Baim Wong sama Paula. Tapi di VT gue itu bilangnya kayak Baim Wong tuh kayak ngerasa Paula itu kayak bodinya tuh kurang gimana gitu kan. Terus dia nggak bisa masak. Terus pokoknya gitu deh, lu lihat aja VT gue sebelumnya. Tapi gue nggak yakin ya kalau misalnya Paula itu selingkuh dari Baim Wong. Emang ya bener nih gimmick bukan nih Bang Baim? YouTuber sekaligus artis menceraikan istrinya karena diduga berselingkuh dengan teman dekatnya. Ah kan, FYP gue isinya begini-begini nih. Sesama Kang Gibah dilarang mendahului. Gue tuh sama kayak kalian guys, bedanya gue gibahnya diomongin aja depan kamera, kalau kalian di kolom komentar. Oke, dari kemarin FYP TikTok gue sama explore IG gue itu isinya YouTuber sekaligus artis itu menceraikan istrinya karena diduga selingkuh sama teman dekatnya. Gue nggak tahu deh kalau FYP sama explore kalian sama apa enggak. Yang bikin gue bingung adalah netizen masih aja ya bilang nih cowok prank lah, acting lah, apalah. Terus netizen juga banyak banget yang bilang kalau si cowok ini, si suami ini ternyata suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Repot deh kalau ngonten kagak nyebut nama, gue sebut aja Baim sama Paula. Sebenarnya gue kagak mau ngonten di rumah tangga orang lagi, tapi gimana ini orangnya yang preskon langsung, jadi ya udahlah sikat aja. Menurut gue ya, inilah pentingnya menjaga rahasia rumah tangga ya guys ya. Karena kalian tahu kan kalau artis atau public figure udah kesandung kasus perselingkuhan atau kasus apapun gitu. Nah, lu tahu kan netizen ngapain? Silaturahmi kawan. Pasti netizen tuh pada rame komentar, termasuk saya. Kan saya netizen. Menurut gue ya, emang cukup Baim dan Paula yang tahu permasalahan rumah tangga mereka dan apa yang sedang mereka hadapi dalam permasalahan rumah tangga mereka. Menurut gue dalam perpisahan itu nggak ada yang dua-duanya tuh benar-benar benar dan tidak ada dua-duanya yang tidak salah. Istilahnya ya, pokoknya bisa dibilang dua-duanya itu pasti salah. Kedua belah pihak itu pasti akan membela dirinya masing-masing. Si cowok ngerasa benar, si cewek ngerasa benar. Dan cara setiap orang menanggapi permasalahan tersebut tuh beda-beda. Ada yang nangis, ada yang diem, ada yang bongkar aib satu sama lain. Pokoknya banyak deh. Nah, di kasus ini si Baim yang preskon, Paulanya diem. Sebenarnya gue tuh udah lama banget ya dengar desas-desus kalau Baim sama Paula itu mau divorce alias mau cerai gitu. Cuman viralnya tuh baru kemarin gitu, tanggal 8 Oktober ya. Gue juga ada lihat salah satu orang yang komentar bilang, perasaan tadi teleponan sama Baim happy-happy kok tiba-tiba nangis bla 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 kayak gitu. Gue sih cuma mau bilang ya, nangisnya orang itu kan beda-beda ya. Gue juga sering kok abis happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba semenit kemudian, beberapa menit kemudian gue langsung nangis gitu. Terus masa cewek doang sih yang bisa dan boleh nangis? Masa cowok nggak bisa nangis dan tidak boleh nangis gitu? Yang sangat gue sayangkan adalah di preskon tersebut si Baim itu bilang dia itu selama ini diam karena tidak mau ada jejak digital untuk anak-anaknya gitu, atau nggak mau sampai anak-anaknya tahu gitu. Nah tapi sekarang dia sendiri yang ngebuka preskon tersebut. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang bermasalah. Pernikahan sudah dibangun 5 tahun lebih terancam di ujung tanduk. Baim mengungkapkan sejumlah persoalan sehingga ia menggugat cerai sang istri. Namun sejauh ini Paula masih memilih diam. Kasus perceraian pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven kini memasuki babak baru. Mulai dari sosok orang ketiga hingga izin umroh menjadi sorotan. Kini aktor Baim Wong kembali mengungkit soal Paula Verhoeven yang berangkat umroh sendirian. Baim menjelaskan alasannya sempat mengatakan tidak tahu bahwa Paula berangkat umroh. Menurut Baim, ucapan Paula itu bukan izin melainkan pemberitahuan. Terlebih, Paula baru memberitahu beberapa hari sebelum berangkat. Itu sebabnya saat ditanya soal kepergian Paula umroh, Baim memilih menjawab tidak tahu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Setelah melihat press conference dari Baim Wong yang membahas tentang perceraiannya dengan Paula, dan dia juga memberitahu publik tuh perceraiannya itu disebabkan karena Paulanya itu sudah berselingkuh, dan ada part dimana dia itu menangis.
Dan saat aku melihat Mbak Imong nangis, aku tuh jadi teringat kata-kata putraku yang kedua. Dia pernah mengatakan, kalau ada satu laki-laki yang nangis, maka seluruh laki-laki di dunia ini akan ikut nangis. Emang bener ya sebegitunya? Tapi menurutku pribadi tuh nggak juga ya. Karena aku lihat di komenan ketika ada postingan dari Mbak Imong ini, banyak sekali bahkan yang membela Paula. Dan gak sedikit banyak juga lelaki yang mencemooh kelakuan Mbak Imong yang melakukan konferensi pers sambil memberitahukan aib dari istrinya dan penyebab perceraiannya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Im karena tahu sendiri kan dia itu seorang raja prank. Dan dari sudut pandang pribadi aku, kalau ada lelaki yang memberitahu publik tentang perceraiannya dan penyebab perceraiannya itu diakibatkan istrinya berselingkuh, justru di situ dia tuh sedang menjatuhkan harga dirinya dan menjatuhkan kejantanan serta wibawanya. Tambah lagi Mbak Imong memberikan informasi bahwa dia itu dicap pelit oleh Paula, yang justru mengakibatkan dia itu dihujat banyak orang tuh di komenan karena orang tuh lebih percaya kepada Paula bahwa dia itu pelit daripada dia yang dianiaya. Sampai aku sendiri tuh nyeletuk ya depan suami ketika melihat berita tersebut. Ya iyalah, pantasan istri kamu itu selingkuh karena kamunya pelit. Karena perempuan itu nggak tahan tuh sama laki-laki yang pelit. Jadi pada akhirnya konferensi pers dia itu justru mengundang hujatan kepada dia sendiri dan datang cap baru tuh ke dia. Bukan saja sekarang raja prank tapi juga raja pelit. Dan kayaknya Mbak Imong harus banyak belajar tuh dari putra-putra aku yang udah dewasa. Dimana kalau mereka ada masalah, apalagi ini masalah perempuan, mereka tuh nggak pernah melibatkan orang tua atau saudara atau juga memperlihatkan ada masalah, apalagi sampai keluar-keluar ke publik. Karena mereka memegang semacam prinsip, kalau aku mengeluh kepada ibuku, apalagi itu masalah perempuan, itu kayaknya kesannya cengeng banget dan katanya mendekati durhaka. Dan mereka tuh selalu menyimpan tuh permasalahan yang mereka sedang hadapi, dan kalau cerita juga mereka itu sudah selesai atau sudah melewatinya. Jadi kata mereka, nggak ada kamu laki-laki harus banyak mengeluh, apalagi sampai tahu publik. Selanjutnya, rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven tengah berada di ujung tanduk perpisahan. Baim Wong melayangkan cerai talak kepada sang istri pada 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelum menikah, Baim Wong sempat berjanji ingin membangun keluarga yang bahagia bersama Paula Verhoeven. Pria berusia 43 tahun ini ingin menerapkan ajaran dan nilai dari kedua orang tuanya tentang kehidupan pernikahan pada keluarganya di masa depan. Ia pun merasa nilai positif dari kedua orang tuanya harus tetap dilanjutkan, bahkan hingga anak dan cucunya nanti. Baim Wong akan melakukan hal yang sama untuk keluarga dan keturunannya itu. Janji Baim Wong sebelum mempersunting Paula Verhoeven ini kembali menjadi sorotan usai kabar perceraian mereka bikin heboh publik. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Berita artis minggu ini yang lagi heboh. Baim Wong ternyata telah pisah rumah sama Paula selama 7 bulan. Ini kan berita yang lu tunggu-tunggu netizen. Akhirnya Baim Wong bicara juga tentang perceraian dengan Paula setelah sekian lama ditutup-tutupi. Akhirnya Baim Wong mengatakan ke media, Baim Wong mengatakan dia tuh udah pisah lama gitu, udah pisah rumah semenjak 7 bulan yang lalu dia memilih untuk pergi dari rumah yang biasa ditempati sama Paula. Ada masalah apa ya sebenarnya, ya Allah? Ini yang bikin kita para netizen penasaran gitu. Ada masalah apa? Akhirnya Baim Wong didampingin sama pengacaranya. Dia mengatakan katanya ada teman makan pagar. Pagar makan tanaman ya Allah. Katanya ada teman lah yang nggak bisa diceritakan sama Baim Wong. Dan Baim Wong juga mengatakan dia tuh berada di posisi yang sulit ya Allah. Sesulit apa sih Bang Baim ya Allah? Masih sulitan juga hidup gua. Bang Baim mengatakan dia posisi sulit karena dia tuh merasa dihianatin oleh teman baiknya. Wah, kacau sih ini, kacau kalau bener sih. Dihianatin sama teman baiknya loh. Siapa sih ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak netizen? Tapi Baim Wong mengatakan dia tuh udah memaafkan temannya gitu, dan saat ini dia sedang menggugat cerai Paula gitu di pengadilan agama, dan tuntutannya itu hak asuh kedua anaknya. Semangat Bang Baim. Terakhir, Fahmi Bachmit membahas soal sosok teman dekat yang disebut Baim Wong dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Ketika Feni Rose menyinggung soal nama Dimas Seto, Fahmi Bachmit hanya menjelaskan secara sudut pandang hukum, namun ia menyebut akan menyampaikan sosok yang dimaksud di pengadilan nanti. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang sebelumnya sudah ramai diperbincangkan hangat.
Namun sebelumnya kabar tersebut hanya gosip belaka hingga akhirnya kini berubah menjadi sebuah fakta. Sebelum resmi menggugat cerai istrinya, ada beberapa tanda keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang secara jelas diperlihatkan. Mulai dari jarang terlihat bersama hingga rayakan ulang tahun dan berangkat umroh tanpa pasangan masing-masing. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.